Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini kita akan membahas tentang Superlab 2. Nah teman-teman, nanti teman-teman bisa buka link drive yang ada di deskripsi saya ya teman-teman. Nanti di sini teman-teman bisa download yang bab 2. Nah, jika sudah di-download, nanti teman-teman bisa langsung saja membuka filenya ya teman-teman. Ini kita buka, lalu kita tunggu. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, teman-teman bisa pilih yang dock ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita langsung saja masuk ke part-partnya ya teman-teman. Kita masuk ke part yang pertama, yaitu di sini itu basic configuration. Nah, di sini itu kita itu disuruh konfigurasi hostname pada step switch dan router sesuai dengan nama yang tertera di display dan konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch, yaitu password itu SID ya teman-teman. Kita bisa mulai ke part 1. Kita buka switch satunya. Lalu jika sudah, ini kita ke CLI. Nah, lalu di sini itu teman-teman bisa langsung saja mengetikkan n lalu conft. Lalu di sini kita bisa mengetikkan host switch 1 sesuai nama yang ada di sini ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa enter. Lalu selanjutnya kita ketikkan enable SID. Enable secret SID. Nah, jika sudah, kita bisa coba exit. Lalu kita exit lagi. Nah, lalu selanjutnya di sini kita bisa coba masuk ke enable. Nah, di sini itu kita itu disuruh masukin password ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama pada setiap switch dan router ya teman-teman. Kita bisa mulai dari switch 2. Kita ke CLI. Lalu di sini kita bisa enter lebih dahulu, lalu conft, lalu kita langsung saja mengetikkan host switch 2. Lalu selanjutnya enable secret SID. Lalu selanjutnya kita bisa exit. Lalu jika sudah, di sini kita bisa ke switch yang ketiga ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa ke CLI. Di sini teman-teman bisa enable terlebih dahulu. Lalu conft. Lalu jika sudah, di sini teman-teman bisa mengetikkan host switch 3. Lalu enable secret SID. Lalu kita ke switch yang keempat ya teman-teman. Ini kita ke CLI. Lalu kita enable terlebih dahulu. Conft. Lalu di sini kita ketikkan host switch 4. Lalu enable secret SID. Nah, seperti ini ya. Lalu kita lanjut ke yang routernya nih ya teman-teman. Kita bisa buka routernya. Kita mulai dari router 2.
lalu kita ke CLI, lalu selanjutnya kita bisa mengetikkan enable, enable terlebih dahulu, lalu conft, lalu host rtr2, lalu enable secret SID. Nah, lalu jika sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke router yang selanjutnya. Kita ke router 3-nya ya teman-teman. Kita ke CLI, lalu di sini kita enable terlebih dahulu, conft, lalu kita mengetikkan host rtr3, enable secret SID. Lalu kita lanjut ke router yang selanjutnya lagi. Kita bisa masuk ke router satunya ya teman-teman. Kita ke CLI, lalu kita enable terlebih dahulu, conft host router 1, maaf, lalu enable secret SID. Nah, lalu selanjutnya jika sudah, kita ke router yang selanjutnya lagi. Jangan sampai ada yang terlewat ya teman-teman. Kita ke CLI. Di sini itu kita masuk ke router 4 ya teman-teman. Lalu kita enable conft host rtr4, enable secret SID. Nah, lalu jika sudah, di sini kita ke router yang kelima. Maaf teman-teman. Kita ke router yang kelima. Di sini kita ke CLI. Lalu kita ketikkan enable conft, lalu host rtr5, lalu enable secret SID. Nah, selanjutnya kita ke yang multi-layer switch ya teman-teman. Kita bisa buka multi-layer switch 1, multi-layer switch 2. Lalu di sini kita bisa ke CLI. Nah, di sini teman-teman bisa mengetikkan enable terlebih dahulu, lalu conft. Lalu selanjutnya di sini kita bisa mengetikkan host multi-layer switch 1, lalu enable secret SID. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut ke multi-layer yang kedua. Sebentar teman-teman, ini tadi yang switch 5 tadi belum. Ini kita enable terlebih dahulu, conft host ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke switch yang ke-6. Masih ada switch lagi. Kita enable terlebih dahulu,
conf t lalu host switch 6 enable secret SID. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini itu kalian pastikan bahwa semuanya itu sudah diganti ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengecek yang multilayer switch 2. Kita ke CLI. Nah, yang ini itu belum ya teman-teman. Kita bisa enable lalu conf t. Lalu jika sudah, kita bisa mengetikkan host multilayer switch 2 enable secret SID. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini complexion-nya itu sudah bertambah ya teman-teman menjadi 13%. Nah, kita lanjut ke part yang kedua. Di sini yaitu konfigurasi VLAN dan tracking di switch 1 dan 2 dan router 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mulai di switch satunya terlebih dahulu. Kita buka switch 1. Nah, di sini kita enable terlebih dahulu. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, lalu jika sudah, di sini kita bisa ketikkan conf t. Nah, lalu di sini kita akan membuat VLAN 10 sampai 40. Kita bisa mengetikkan VLAN 10 name VLAN 10 VLAN 20 name VLAN 20. Seperti ini ya teman-teman. Lalu VLAN 30 name VLAN 30. Lalu VLAN 40 name VLAN 40. Nah, lalu selanjutnya kita akan memasukkan port ke VLAN-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat sebentar. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk port dan VLAN 10 dia itu menggunakan FA0/2 ya teman-teman. Dan FA0/3. Dan yang 20 itu pasti 4 dan 5. Kita bisa masuk ke switch satunya lagi. Lalu di sini itu kita bisa mengetikkan interface FA0/2 sampai 3. Lalu di sini kita bisa ketikkan switch mode akses, switch akses VLAN 10. Maaf teman-teman, di sini ada salah ketik. Akses VLAN. Nah, seperti ini. Lalu jika sudah, di sini kita bisa ketikkan PO. Lalu kita di sini bisa exit terlebih dahulu ya teman-teman.
Lalu selanjutnya kita bisa mengetikkan interface range FA0 slice 2 sampai 3. Maaf teman-teman, ada salah ketik. Interface FA 4 sampai 5. Lalu switch mode akses. Lalu switch akses VLAN 20. PAPO. Lalu selanjutnya di sini kita bisa exit. Nah, lalu kita lanjut konfigurasi terang di router ya teman-teman. Nah, di sini itu menggunakan FA0 slice 0 slice 1 ya teman-teman. Di sini kita bisa mengetikkan interface FA0 slice 1. Lalu switch mode terang. Switch terang al VLAN 10 sampai 20. Setelah itu kalian bisa lakukan yang sama di switch 2 untuk VLAN 30 dan 40. Kita bisa masuk ke switch 2-nya. Di sini kita bisa end. Lalu kita masukkan passwordnya. conft. Lalu di sini kita bisa mengetikkan VLAN 30 name VLAN 30. Lalu VLAN 40 name VLAN 40. Lalu kita bisa exit. Nah, lalu selanjutnya di sini kita masukkan portnya, teman-teman. Nah, di sini untuk PC 4 yaitu menggunakan FA0/2 dan yang PC 5 itu menggunakan 3 ya, teman-teman. Dan untuk VLAN Bluetooth yaitu pasti 4 dan 5 ya, teman-teman. Kita bisa masuk lagi ke switch 2-nya. Nah, di sini di switch 2 kita bisa ketikkan interface FA0 slice 2 sampai 3. Di sini ditambahin R. Nah, lalu selanjutnya di sini kita bisa mengetikkan switch mode akses. Lalu switch VLAN 30. Lalu di sini kita bisa ketikkan PAPO. Lalu kita exit. Lalu selanjutnya kita ketikkan lagi interface range FA0 slice 4 sampai 5. Lalu switch mode akses. Switch VLAN 40. Lalu SPAPO. Lalu kita bisa exit. Nah, kita lanjut konfigurasi yang terang ya, teman-teman, ke router. Nah, dia itu di sini itu menggunakan FA0/1 ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan interface FA0/1. Lalu switch mode terang. Switch terang al VLAN 30
sampai 40. Nah, jika sudah di sini itu sudah selesai ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut konfigurasi THCP server di router 2. Nah, untuk semua VLAN-nya itu kita bisa buka router 2-nya. Nah, di sini kita bisa end. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu kita masuk ke conft. Lalu kita di sini bisa mengetikkan interface FA0 slash FA1 slash 0 ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Lalu selanjutnya no sh. Nah, jika sudah di sini kita bisa exit. Lalu kita bisa mengetikkan lagi interface FA1 slash 0.10 seperti ini. Lalu jika sudah di sini teman-teman bisa enable 10. Nah, lalu di sini kita akan masukkan IP add 192.10.10.255.255.255.0. Lalu exit. Lalu selanjutnya di sini kita bisa mengetikkan lagi interface FA1 slash 0.20. Lalu encapsulation 20. IP@192.168.2055.0. Lalu kita lanjut ke yang mengarah ke 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu interface FA0 slash 0. Sebentar. Iya benar 0 slash 0. Lalu di sini kita ketikkan no sh. Lalu kita bisa exit. Lalu interface FA0 slash 0.30. Encapsulation 230. Lalu kita masukkan IP-nya. Yang ini kita ubah menjadi angka 30. Lalu kita exit. Lalu selanjutnya di sini kita bisa matikan interface FA0 slash 40 ya teman-teman. Slash 0.40. Lalu encapsulation to 40. Lalu IP-nya 40. Lalu selanjutnya di sini kita bisa mengetikkan lagi, kita
Kita exit terlebih dahulu, lalu kita akan konfigurasi DHCP server. Kita bisa mengetikkan IP DHCP pool VLAN 10. Lalu network 192.10.10.255.255.255.0, lalu DE 192.168.10.1, lalu DNS 192.168.100.2. Lalu selanjutnya kita bisa exit. Nah, kita buat hingga VLAN 40 ya teman-teman. Kita ubah menjadi angka 20. Lalu yang ini kita ubah juga menjadi angka 20. Lalu yang ini kita ubah juga menjadi angka 20. Lalu untuk DNS-nya itu masih sama ya teman-teman. Lalu kita exit. Lalu selanjutnya kita ketikkan lagi 30. Lalu yang ini kita ubah menjadi 30. Lalu selanjutnya DNS. Di sini masih sama ya teman-teman. Lalu jika sudah kita exit. Nah, selanjutnya kita buat yang 40. Ini kita ubah menjadi 40. Ini juga jadi 40. Lalu untuk sebentar teman-teman, ini kita ubah menjadi 40. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa lanjut mengetikkan IP DHCP exclude strip address 192.168.10.1. Kita tuliskan lagi yang tadi, kita ubah menjadi angka 20. Kita tuliskan lagi, kita ubah menjadi 30. Lagi, kita ubah menjadi 40. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita akan coba tes DHCP. Kita buka di PC. Kita buka PC satunya. Kita buka PC satunya. Lalu di sini kita bisa ke desktop, IP configuration, lalu yang DHCP kita klik. Nah, di sini itu sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Lalu kita bisa ke yang PC 0. Lalu kita ke desktop, IP configuration, yang DHCP kita klik. Nah, di sini juga sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Lalu kita ke VLAN 30.
yang PC 5. Ke desktop, IP configuration, DHCP kita klik. Nah, di sini juga sudah ya teman-teman. Lalu kita bisa cek di VLAN 40-nya. Kita buka PC 6. Desktop, IP configuration, kita klik yang DHCP. Nah, di sini juga sudah mendapatkan IP DHCP-nya ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita lanjut ke part yang ketiga nih teman-teman. Di part 3 yaitu konfigurasi VLAN dan tracking di switch 3, 4, dan router 3. Sama seperti di part 2, hanya berbeda switch dan router. Nah, kita bisa masuk ke switch 3-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita close. Ini switch dulu ini. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan enable terlebih dahulu, lalu kita masukkan passwordnya, lalu kita ketikkan conft. Nah, di sini kita bisa buat VLAN 50 dan 60. Kita bisa ketikkan VLAN 50 name VLAN 50, lalu VLAN 60 name VLAN 60. Lalu kita bisa exit. Lalu di sini kita bisa mengetikkan interface string FA0/2 sampai 3. Lalu kita bisa ketikkan switch mode akses, switch VLAN 50 SPA/PO. Lalu kita bisa exit, interface rank FA0/4 sampai 5. Switch mode akses, lalu switch VLAN 60. Lalu kita bisa exit. Nah, lalu kita akan konfigurasi router di sini itu dia itu menggunakan FA6 ya teman-teman. Kita bisa mengetikkan interface FA0/6. Lalu switch mode terang, lalu switch terang al VLAN 50 sampai 60. Lalu kita bisa exit. Lalu selanjutnya kita bisa ketikkan interface FA0/1 switch mode terang, switch terang al VLAN 50 sampai 60. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke switch yang keempat. Kita bisa buka switch 4-nya. Yang ini.
Saya bisa enter terlebih dahulu, lalu passwordnya. Nah, kita di sini itu buat VLAN 50 sampai 60 ya, teman-teman. Di sini kita bisa mengetikkan VLAN 50 lalu name VLAN 50. Lalu kita buat yang 60. Lalu name VLAN 60. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa exit. Lalu selanjutnya kita akan masukkan port. Kita bisa ketikkan interface rank FA 0/2 sampai 3. Switch mode akses. Switch maaf teman-teman, kita ulangi. Switch VLAN 50 SPA. Lalu selanjutnya kita bisa exit. Nah, lalu kita ketikkan lagi interface rank FA 0/4 sampai 5. Switch mode akses. Switch akses VLAN 60. Lalu SPA PO. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, di sini selanjutnya teman-teman bisa lanjut mengetikkan exit terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi terang. Kita akan konfigurasi switch 3 ya teman-teman, menggunakan FA 0/1. Di sini kita bisa mengetikkan interface FA 0/1. Switch mode terang. Lalu switch terang al VLAN 50 sampai 60. Lalu selanjutnya sekarang kita akan konfigurasi DHCP server di router 3. Untuk semua VLAN kita bisa masuk ke router 3-nya. Nah, ini router 3. Di sini kita bisa enable password, lalu config. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita akan masukkan interface yang FA 0/1 terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita ketikkan no SL. Lalu kita exit. Kita akan membuat interface ya teman-teman. Nah, kita bisa ketikkan interface FA 0/0.50. Lalu encapsulation 250. IP add 192.168.50.1. Titik 1 255 255 255 titik 0.
Lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa exit ya teman-teman. Lalu jika sudah, di sini kita bisa mengetikkan interface FA0/0.60, lalu exit, lalu kita ketikkan encapsulation .1q60. Maaf teman-teman, di sini ada salah ketik. Kita ketikkan ulang. Lalu di sini kita ketikkan encapsulation .1q60. Lalu IP add. Yang ini kita ubah angkanya menjadi 60. Lalu seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP servernya ya teman-teman. Kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan IP DHCP full VLAN 50. Lalu network 192.168.50.255.255.255.0 DE 192.168.50.1 DNS 192.168.100.2. Lalu exit. Lalu kita ubah yang tadi, kita ubah menjadi angka 60. Lalu selanjutnya ini kita ubah juga menjadi 60. Lalu yang kita ubah menjadi 60. Lalu untuk DNS-nya itu masih sama ya teman-teman. Lalu selanjutnya jika sudah, kita exit. Nah, lalu kita bisa mengetikkan IP DHCP exclude address ada stripnya ya teman-teman. 192.168.50.1 lalu 60.1. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan tes DHCP di VLAN ya teman-teman. Kita ke VLAN 60-nya. Di sini kita bisa buka PC 9 ya teman-teman. Lalu kita ke desktop, IP configuration, lalu yang DHCP kita klik. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa buka PC yang 11. Lalu kita ke desktop, IP configuration. Kita tunggu. Nah, di sini juga sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Lalu selanjutnya untuk yang VLAN 50, kita bisa buka PC 13.
Kita ke desktop, IP configuration, DHCP. Nah, di sini juga sudah muncul ya teman-teman IP-nya. Lalu selanjutnya kita buka yang PC 15. Desktop, IP configuration, DHCP-nya kita klik. Nah, di sini juga sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Lalu kita coba yang isi 7. Yang ini. Nah, di sini juga sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah selesai part 3. Sekarang kita akan lanjut ke part yang keempat, yaitu konfigurasi VLAN dan terang di switch 5, 6, dan multilayer switch 1. Nah, kita langsung saja ya teman-teman. Itu seperti tadi, kita bisa buka switch 5-nya. Ke switch 5. Nah, di sini kita bisa ketikkan enable terlebih dahulu, lalu masukkan passwordnya, lalu conft. Nah, di sini kita akan buat VLAN 7080 ya teman-teman. Kita bisa mengetikkan VLAN 70 name VLAN 70. Lalu VLAN 80 name VLAN 80. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan X. Lalu kita akan masukkan port ke VLAN. Di sini sebentar. Di sini dia itu menggunakan FA0/2 ya teman-teman. Kita buka lagi switch 5-nya. Lalu di sini kita bisa mengetikkan interface rank FA0/2 sampai 3. Switch mode access. Lalu switch access VLAN sebentar. VLAN 70 SPAPO. Nah, lalu kita bisa exit. Lalu kita ketikkan lagi interface FA0 interface R FA0/4 sampai 5. Switch mode access. Lalu switch access VLAN 60 SPAPO. Nah, seperti ini ya teman-teman. Exit. Lalu kita lanjut ke switch yang ke-6. Kita bisa buka switch yang ke-6. Di sini kita bisa enable terlebih dahulu, lalu kita masukkan passwordnya, conft. Nah, di sini kita akan buat VLAN ya teman-teman. 70 name VLAN 70, lalu VLAN 80 name VLAN 80. Nah, lalu kita bisa exit. Lalu selanjutnya kita bisa mengetikkan interface rank FA0/2 sampai 3. Switch mode access. Switch access VLAN 70.
SPAPO. Exit interface rank FA 0/4 sampai 5. Switch mode akses. Switch akses VLAN 80. SPAPO. Exit interface rank FA 0/6 sampai 8. Switch mode akses. Switch akses VLAN 90. Maaf teman-teman, tadi ada kesalahan. Di sini kita bisa ketikkan ulang interface RFA 0/6 sampai 8. Lalu kita ketikkan switch mode akses. Lalu switch akses VLAN 90. Lalu jika sudah, di sini kita bisa ketikkan SPAPO. Lalu selanjutnya kita bisa exit. Nah, lalu jika sudah, di sini teman-teman bisa mengetikkan interface FA 0/1 switch mode terang. Interface FA 0/1 lalu switch mode terang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ketikkan switch terang al VLAN 70 sampai 90. Nah, lalu selanjutnya kita akan masukkan IP di multi layer 1. Kita bisa buka multi layer satunya. Yang ini ya teman-teman. Di sini kita bisa enable terlebih dahulu, lalu masukkan passwordnya, conft. Di sini kita bisa buat VLAN-nya terlebih dahulu, VLAN 70, name VLAN 70, lalu VLAN 80, name VLAN 80, lalu VLAN 90 nya jangan lupa, name VLAN 90, lalu kita exit. Lalu jika sudah, kita lanjut konfigurasi terang yang mengarah ke 5 dan 6, yaitu FA 0/2 dan 3. Kita bisa mengetikkan interface rank FA 0/2 sampai 3. Lalu switch encapsulation .1Q. Maaf teman-teman, di sini ada salah ketik. Nah, lalu kita bisa ketikkan lagi switch mode terang. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita pasangkan IP interface pada VLAN-nya. Lalu kita bisa mengetikkan interface VLAN 70. Lalu IP @192.168.255.255.255.0. Lalu lagi ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu deh. Lalu interface VLAN 80. Lalu yang IP kita ubah menjadi 80. Lalu kita exit.
Ini 90. Lalu kita masukkan IP-nya. Kita ubah menjadi 90. Lalu selanjutnya jika sudah seperti ini, kita akan konfigurasi DHCP server ya teman-teman. Kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu IP DHCP pool VLAN 70 network 192 168 70.0 255 255.0. Lalu DE 192 168 70.1. Lalu 192 DNS 192 168.100.2. Lalu jika sudah, di sini teman-teman bisa exit. Lalu selanjutnya teman-teman bisa mengetikkan IP DHCP pool VLAN 80. Lalu kita ketikkan yang network, kita ubah menjadi 80. Lalu di sini kita ketikkan yang ini, kita ubah menjadi 80. Lalu yang DNS masih utuh ya teman-teman, yang DNS. Lalu kita exit. Lalu selanjutnya di sini kita ketikkan 90 90. Lalu yang DNS masih utuh. Seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya jika sudah, di sini teman-teman bisa mengetikkan exit. Lalu jika sudah, kita lanjut konfigurasi exclude address-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP X address 192 168 70.1. Lalu kita ketikkan lagi 80. Kita ketikkan lagi 90. Lalu jika sudah, kita akan coba tes DHCP di VLAN-nya ya teman-teman. Kita bisa buka PC 17-nya. Kita ke desktop, IP configuration, terus kita klik yang ini. Nah, di sini sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Lalu kita coba di VLAN 80-nya. Kita bisa buka PC 21. Maaf teman-teman, kita buka PC yang 19 saja. Desktop, IP configuration, lalu yang DHCP kita checklist. Bentar. Nah, di sini dia itu sudah mendapatkan IP juga ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan cek yang VLAN 70. Kita buka PC 20.
desktop IP configuration DHCP. Nah, di sini juga sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Lalu kita buka PC 23. Ini DHCP. Nah, di sini juga sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita buka PC 24. Desktop IP configuration DHCP. Nah, di sini juga sudah mendapatkan IP. Nah, lalu sekarang kita akan coba kirim surat ya teman-teman. Pada VLAN 70 PC 17. PC 17 dan PC 20. Nah, di sini hasilnya itu akan successful ya teman-teman. Nah, lalu kita akan masuk ke part kelima, yaitu konfigurasi fan multilayer switch 2. Nah, di sini kita bisa buka multilayer switch 2-nya. Lalu di sini kita bisa enable terlebih dahulu. Sebentar. Lalu kita masukkan password, lalu const. Nah, di sini kita nantinya itu ada VLAN 100. Kita bisa buat terlebih dahulu ya teman-teman VLAN 100-nya. Name VLAN 100. Lalu selanjutnya kita exit. Kita ketikkan interface VLAN 100. Lalu IP add 192 168 1 255 255 255.0. Maaf teman-teman, ada salah ketik di sini. 100.1 ya teman-teman. Seperti ini. Sininya dikasih 0. Nah, lalu jika sudah, di sini kita ketikkan no sh. Lalu exit. Lalu kita akan masukkan interface ke VLAN 100-nya ya teman-teman. Kita bisa mengetikkan interface rank FA 0/1-2. Switch mode access. Switch access VLAN 100. Lalu SPA/PU. Nah, lalu jika sudah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP manual di VLAN 100 pada setiap servernya. Kita bisa buka DNS server. Lalu di sini kita bisa ketikkan yang desktop. Lalu IP configuration, di sini kita isi ya teman-teman IP-nya. 192 168 100.2. Untuk subnet masknya 255 255. Default gateway-nya 192 168.100.1. Untuk DNS servernya 192 168.100.2. Nah, lalu jika sudah, di sini kita lanjut ke web servernya ya teman-teman.
desktop IP configuration. Sini kita isi IP-nya 100.3. Lalu jika sudah, di sini untuk default gateway-nya 192.168.100.1 192.168.100.2. Lalu jika sudah, bisa kita close. Lalu selanjutnya di sini kita bisa buka yang web servernya lagi. Lalu kita ke command prompt. Lalu di sini kita bisa coba ketikkan ping 192.168.100.1. Nah, maka di sini hasilnya akan tertera ya teman-teman. Kita juga akan cek DNS servernya. Kita ke DNS server, lalu ke command prompt, lalu di sini kita coba ping juga 168.100.1. Nah, di sini juga akan TTL ya teman-teman. Nah, untuk part 5 kali ini sudah selesai. Kita lanjut ke part yang ke-6, yaitu konfigurasi point-to-point address router dan multilayer switch 2. Nah, di sini kita bisa buka multilayer 2 ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu sebelumnya, lalu kita ketikkan interface FA0/3 0 switch IP add 10.255.255.255.252. Di sini 252 ya teman-teman, karena lalu kita exit. Lalu selanjutnya kita bisa mengetikkan interface FA0/4 switch IP add 255.255.255.255.252. Lalu selanjutnya kita lanjut ke router 4. Kita bisa buka router 4-nya. Sini kita bisa enable terlebih dahulu, lalu masukkan password config. Lalu selanjutnya kita bisa mengetikkan interface FA0/0 enter. Lalu selanjutnya kita ketikkan IP add 10.10.10.17 spasi 255.255.255.252. Lalu no sh. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan interface interface 2
2 sampai 0. IP add 10.10 titik 17 255 255 255 252. Seperti ini ya teman-teman. Sebentar, yang ini kita ubah jadi 0. Lalu selanjutnya kita bisa ketikkan no sh. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke router 5 ya teman-teman. Kita lanjut buka router 5-nya. Nah, di sini kita bisa enable terlebih dahulu, lalu kita masukkan passwordnya. Lalu jika sudah, di sini kita ketikkan conft. Lalu di sini kita bisa mengetikkan interface fa0/0 IP add 192.168 maaf 10.10.10 titik 21 255 255 255 252. Lalu no sh. Lalu selanjutnya di sini kita bisa exit interface C0 C2 maaf slice 0 no sh. Lalu IP add yang ini ya teman-teman, kita ubah menjadi 14 seperti ini, enter, lalu no sh. Lalu kita lanjut ke router satunya ya teman-teman. Di router 1 kita buka. Nah, di sini router 1 kita bisa enable terlebih dahulu, lalu kita masukkan passwordnya. Conft. Nah, di sini kita bisa mengetikkan interface C2/0. Lalu IP add 10.10 titik 10 titik 9 255 255 255 titik 252. Lalu no sh. Maaf teman-teman, ada salah ketik. Lalu selanjutnya kita bisa ketikkan interface C3. Sebentar, kita ulangi. Interface C3/0. Seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ketikkan lagi IP add yang tadi kita ubah menjadi 13. Lalu no sh. Seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini kita bisa exit. Lalu interface fa0 slice 4. Interface fa4 slice 0, ada salah ketik. Lalu kita ketikkan lagi
yang IP tadi kita ubah menjadi angka 5. Lalu no sh. Lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa exit. Lalu jika sudah, kita bisa ketikkan lagi interface FA5 slice 0 IP add 1 lalu no sh. Lalu kita bisa lanjut ke router yang 2 ya teman-teman. Yang ini, lalu kita end, kita masukkan passwordnya, lalu conf t. Lalu di sini kita bisa mengetikkan interface FA4 slice 0 IP add 10.10 10.2 spasi 255 255 255.252. No sh. Nah, untuk di router 2-nya itu sudah selesai. Kita lanjut ke router 3-nya saja ya teman-teman. Kita bisa buka router 3-nya. Kita enable terlebih dahulu. Lalu masukkan password conf t. Lalu kita ketikkan interface FA4 slice 0 IP add 10.10.10.6 255 255 255.252. No sh. Nah, lalu jika sudah di sini bisa kita exit. Lalu kita bisa ketikkan lagi interface, kita ubah menjadi 1 slice 0. Lalu untuk IP-nya kita ubah menjadi 25. Lalu selanjutnya kita ketikkan no sh. Lalu kita lanjut ke multilayer 1 ya teman-teman. Yang ini. Di sini kita bisa enable dulu, lalu masukkan password, lalu conf t. Lalu di multilayer ini kita bisa ketikkan saja FA0 slice 1 no switch IP add 10.10.10.26 255 titik 252 no sh. Lalu jika sudah, kita coba cek ping di router 2 ya teman-teman. Kita bisa ke router 2-nya. Kita ke router 2-nya ya teman-teman. Sebentar. Yang ini. Lalu di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita bisa ketikkan do ping 10.10.10.1.
Nah, di sini itu untuk rate-nya itu masih 80 ya, teman-teman. Nah, di sini itu sudah 100 ya, teman-teman. Lalu selanjutnya kita sudah konfigurasi point to point. Nah, selanjutnya kita ke part yang selanjutnya, yang part 7, yaitu konfigurasi di router 1, 2, dan router 3 dan multilayer router 1. Nah, lalu selanjutnya di sini kita bisa buka router 1 ya, teman-teman. Yang ini. Lalu kalau udah di sini kita bisa enable terlebih dahulu, lalu passwordnya, lalu conft. Lalu jika sudah di sini kita ketikkan router EIGRP 1 0 10 lalu 0 auto strip sum. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ngetikkan network 10.10.10 kebanyakan titik 0 spasi 0003. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Enter. Lalu selanjutnya di sini kita bisa mengetikkan seperti ini lagi, tapi angka 0-nya kita ubah menjadi 4. Lalu jika sudah di sini bisa kita enter. Lalu selanjutnya di sini kita sudah selesai di router satunya ya, teman-teman. Kita lanjut ke router 2-nya. Kita buka router 2. Ini kita enable terlebih dahulu, lalu masukkan passwordnya, lalu conft. Nah, di sini teman-teman bisa mengetikkan seperti tadi. Router Lalu jika sudah di sini sudah ada informasi kalau IP ini itu sudah ada ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan advertise network dari VLAN 10 sampai 40. Kita bisa ketikkan network 192.168.10.000.255. Lalu kita ketikkan lagi, kita ubah menjadi angka 20. Kita ubah menjadi 40. Nah, sebelum kita lanjut ke router 3-nya, kita bisa exit terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita buka router 3. Sini kita enable SID conft. Lalu di sini kita bisa mengetikkan router seperti tadi.
EIGRP 10 no auto sync. Nah, di sini juga sudah ada info kalau IP-nya itu sudah ada dan menjadi tetangga ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke yang mengarah ke multilayer 1. Network 10.10 10.24 Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan SCL IP. Kita bisa ketikkan IP DHCP X root address 192.168 titik 1. Kita ketikkan lagi. Selanjutnya kita buka yang multilayer 1 ya teman-teman. Nah, di sini itu kita bisa mengetikkan enable terlebih dahulu, lalu conft password, lalu conft. Nah, di sini kita bisa mengetikkan IP routing, salah. Lalu router 10. Nah, di sini juga sudah ada informasi ya teman-teman. Lalu kita akan ketikkan lagi network 192.168.70.1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan lakukan konektivitas di router 3. Kita bisa buka router 3-nya. Di sini. Nah, di sini kita bisa ketikkan
do sh IP EIGRP. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini itu sudah ada IP 10.5-nya. Ya teman-teman, kita juga ketikkan do sh IP route. Maaf, ada salah ketik. Nah, di sini sudah ada huruf D ya teman-teman, berarti EGRP. Nah, di sini itu complexionnya itu sudah bertambah ya teman-teman menjadi 94. Kita lanjut ke part yang ke-8 ya teman-teman. Konfigurasi OSPF tier 1, router 4, 5, dan multilayer 2. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita akan konfigurasi itu pada area yang hijau ya teman-teman. Kita bisa buka router satunya. Sebentar, ini router 3. Nah, di sini kita bisa mengetikkan exit terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita bisa mengetikkan router OSPF 1. Lalu di sini kita bisa mengetikkan lagi network 10.10.10.8 spasi 000.3 area 0. Ini ada salah ketik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita ketikkan lagi 12. Lalu selanjutnya kita lanjut yang di router 4-nya ya teman-teman. Kita bisa buka router 4. Nah, di sini kita enter lebih dahulu. Lalu kita masukkan password. Conft. Nah, di router 4 ini kita bisa mengetikkan router OSPF 1. Kita ketikkan network 10.10.10.8 spasi 000.3. Nah, seperti ini area 0. Seperti ini ya teman-teman. Lalu jika sudah di sini, nah di sini itu dia itu ada 17 dan 18 ya teman-teman. 18 ini 18 dan 17 ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ketikkan lagi. Kita ubah menjadi 16. Nah, lalu kita lanjut ke router 5-nya ya teman-teman. Kita close terlebih dahulu, kita buka router 5. Yang ini. Kita bisa masuk ke N, lalu password, lalu conft. Lalu kita bisa mengetikkan router
OSPF 1. Lalu selanjutnya kita bisa mengetikkan network 10.10.10.12.000.3 area 0. Lalu jika sudah, di sini itu selanjutnya kita akan mengetikkan, kita ulangi, kita ketikkan lagi, yang ini kita ubah menjadi angka 20. Lalu selanjutnya, maaf teman-teman, ada salah ketik seperti ini. Lalu selanjutnya kita lanjut di multilayer switch 2 nya ya teman-teman. Kita buka multilayer switch 2. Kita login. Kita masukkan password, lalu kita ketikkan config. Lalu di sini kita bisa mengetikkan IP router OSPF 1. Lalu selanjutnya kita ketikkan network 10.10.16.23 area 0. Lalu kita ketikkan ulang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita ketikkan lagi. Kita ubah menjadi 20. Lalu kita ketikkan lagi network yang satu. Ulangi, maaf. Network 168.100.0. Selanjutnya kita bisa cek port-nya ya teman-teman, dengan mengetikkan do sh ospf. Maaf teman-teman, ada salah ketik lagi. Nah, di sini itu sudah ada ya teman-teman IP 10, 17 dan 21. Lalu selanjutnya kita ke part yang ke-9, yaitu manual rate distribution di router 1. Nah, fungsi dari rate distribution seperti kita menghubungkan dua routing. Kita bisa mulai saja di router satunya. Kita ke router 1. Nah, di sini itu kita bisa exit terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita ketikkan router 10. Lalu rate
tribute OSPF 1 metrik lalu router OSPF 1 redistribute EGRP 10 subnet. Seperti ini ya teman-teman. Lalu jika sudah di sini ini itu tujuannya itu agar jaringan ERP dan OSPF itu saling terhubung ya teman-teman. Nah, kita bisa buka router 3-nya. Sini kita enable terlebih dahulu, lalu kita masukkan password, lalu conft. Lalu di sini kita akan cek do as IP route. Nah, di sini itu sudah ada yang tanda X ya teman-teman, yang berarti di area OSPF. Lalu kita bisa buka router 5-nya lagi. Nah, di sini kita bisa mengetikkan exit terlebih dahulu, lalu do as IP route. Nah, di sini itu ada tanda yang berarti network di area EGRP. Lalu kita akan coba kirim surat ya teman-teman, dari PC 0 ke DNS server. Maka di sini itu hasilnya itu akan successful ya teman-teman, sudah successful. Nah, selanjutnya kita akan ke part 10, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Nah, di sini kita bisa ke DNS server. Lalu selanjutnya di sini kita ke bagian service. Lalu selanjutnya teman-teman di sini pilih yang DNS. Lalu di sini kita pilih yang on. Untuk tipenya itu record ya teman-teman. Lalu untuk name-nya di sini kita beri academy. Sekolahan.com. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk address-nya itu 192.168.100.3. Lalu jika sudah bisa kita add. Jika sudah, selanjutnya kita buat tipenya itu CNAME.
Nah, untuk namanya itu www. Akademi sekolahan.com. Nah, untuk hostname-nya itu akademi sekolahan.com. Lalu kita add. Selanjutnya kita konfigurasi web server. Kita bisa buka web server ya teman-teman. Lalu di sini kita pilih yang service. Lalu kita pilih yang HTTP. Nah, di sini itu harus on semua ya teman-teman. Lalu kita bisa klik edit. Yang index.html. Lalu selanjutnya di sini kita bisa ubah nih. Kita bisa hapus yang Cisco Packet Tracer menjadi Welcome to Akademi Sekolahan ID. Yang ini ya teman-teman. Kita ubah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, maaf teman-teman, tadi ada kesalahan. Seperti ini ya teman-teman, jadinya save. Lalu yes. Lalu kita coba konektivitas ya teman-teman. Nah, kita bisa buka VLAN 90. Kita buka PC 24 ya teman-teman. Yang ini. Lalu di sini kita itu harus mempunyai APDCP ya teman-teman. Kita buka command prompt. Lalu di sini kita ketikkan ping akademi sekolahan.com. Maka di sini itu hasilnya itu sudah TTL ya teman-teman. Lalu kita bisa ke desktop, keluar, lalu kita klik yang web browser. Nah, di sini kita tunggu ya teman-teman. Lalu jika sudah, di sini bisa kita ketikkan akademi sekolahan.com. Nah, di sini itu sudah ada sesuai seperti yang tadi kita tulis ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke part yang terakhir, yaitu part ke-11, yaitu konfigurasi akses list. Nah, di sini itu disuruh konfigurasi akses list di multilayer switch 2 untuk memblokir paket HTTP ke server dengan menggunakan akses list dengan menggunakan nama itu. Blok HTTP dan lakukan konektivitas. Pastikan bahwa semua klien tidak dapat mengakses HTTP tetapi dapat mengakses HTTPS. Kita bisa buka multilayer switch 2. Lalu selanjutnya di sini itu di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan IP access strip list
extend blok garis bawah http. Seperti ini ya teman-teman. Ini ada salah satu ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Selanjutnya teman-teman bisa ketikkan Denny TCP Any 192.168.100.000.255 AQ 80 seperti ini. Lalu permit IP any. Lalu interface VLAN 100, IP access strip group block HTTP out. Lalu selanjutnya di sini kita bisa cek ya teman-teman di VLAN 10 PC24. Kita bisa buka PC24-nya. Lalu kita bisa buka web browser. Ditunggu ya teman-teman. Nah, lalu di sini itu kita cari lagi nih, akademi.sekolahan.com. Kalau sudah kita bisa go. Nah, di sini itu hasilnya itu akan request timeout ya teman-teman. Nah, tetapi jika kita tambahkan menjadi HTTPS di sininya, maka di sini itu dia itu masih bisa diakses, yang berarti HTTP itu diblokir, sedangkan HTTPS itu masih bisa diakses. Kita sudah selesai konfigurasi Superlab 2 ya teman-teman. Nah, tetapi di sini itu kompleksinya itu masih 98% karena pada indeks itu ada kesalahan. Tetapi itu tidak apa-apa ya teman-teman, karena sudah selesai. Kita bisa cek result juga. Lalu kita ke sini. Nah, di sini itu kalian bisa dilihat ya teman-teman pada instruksi yang tidak terchecklist. Sekian video bab 2 Superlab kali ini. Sampai jumpa di bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.